Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring yang saya lakukan dengan menggunakan Google Classroom. Nah, jadi kelas yang saya ajarkan itulah kelas 11 untuk mata pelajaran kimia. Jadi tampilan untuk kelas daringnya adalah seperti ini. Nah, jadi ini tampilan kelas daringnya. Misalkan di sini saya ingin melihat siapa saja yang masuk di kelas saya tinggal klik di bagian anggota. Selanjutnya di sini akan terlihat siswa-siswa yang sudah masuk ke dalam kelas ini dengan dimana saya membagikan kode kelas dan mereka masuk ke kelas masing-masing. Nah, kemudian tampilan halaman depan. Tampilan halaman depannya itulah seperti ini. Jadi di sini semua aktivitas yang ada di kelas ini akan langsung ada di halaman depan di forum ini. Selanjutnya untuk tugas itu ada di bagian tugas kelas atau classwork. Nah, di sini untuk tugas saya susun berdasarkan topik-topik yang sesuai dengan KD pengetahuan dan keterampilan yang ada di standar isi. Jadi saya masukkan ke dalam setiap topik. Di dalam masing-masing topik ini nanti akan ada bahan ajar. Bahan ajarnya ada dua jenis, ada yang berupa file PDF dan atau Word. Kemudian ada juga yang berupa PowerPoint. Kemudian ada juga video. Videonya kenapa saya tampilkan video di sini? Karena ada beberapa siswa yang memang lebih nyaman ketika belajar menggunakan video, atau mungkin bisa dikatakan mereka cara belajarnya itulah dengan audiovisual, jadi melihat dan juga mendengarkan. Nah, misalkan seperti ini, bahan ajar yang berupa file di sini file doc ya. Bahan ajar ini bisa mereka baca secara online ya, ataupun mereka mau download sebenarnya bisa. Kalau menggunakan laptop itu akan lebih mudah untuk mendownloadnya. Jadi mereka bisa baca di sini. Kemudian selanjutnya ada juga bahan ajar yang berupa video pembelajaran. Dimana video pembelajaran ini saya download dari berbagai sumber dan tidak saya buat secara langsung. Jadi saya menggunakan video yang sudah ada. Nah, misalnya ini. Jadi videonya bisa ditonton secara langsung oleh siswa, sehingga lebih menyenangkan mereka dalam belajar. Nah, ini. Belum jenuh, itu adalah kondisi di mana kecepatan dia melarut dalam bentuk ion-ion itu lebih tinggi daripada kecepatan dia mengendap. Nah, jadi itu untuk bahan ajarnya. Selanjutnya untuk tugas misalkan ini, tugas yang saya berikan di sini akan langsung muncul. Petunjuk tugasnya adalah seperti ini. Jadi mereka dengan mengklik lampiran ini mereka melihat tugas apa yang mereka harus kerjakan. Nah, tugas ini saya arahkan mereka untuk tetap mengerjakan di buku latihan. Tujuannya adalah kenapa tidak langsung dikerjakan di sini? Pertama karena tugasnya itu ada equation, di sini belum mendukung equation. Kalaupun mendukung itu harus berupa gambar. Nah, kemudian kalau seandainya diketik, ya kita khawatirkan akan mungkin banyak yang akan copy paste. Nah, sehingga di sini saya agar mereka mau mengerjakan secara langsung itu saya berikan mereka kesempatan mengerjakan di buku latihan. Nanti juga buku latihannya bisa kita kumpul sebagai satu bentuk portofolio. Nah, jadi yang mereka sudah kerjakan di buku latihan mereka selanjutnya foto, dan foto itu diupload ke sini. Jadi di sini sudah ada beberapa yang menyerahkan. Kemudian ada yang sudah diperiksa, tapi ada juga yang tidak mengumpulkan ya. Jadi terlihat di sini yang tidak mengumpulkan, dan yang sudah diperiksa ada di bagian bawah. Nah, jadi di sini misalkan di sini akan muncul beberapa foto. Jadi 3 foto awal ini adalah yang mereka kumpulkan yang awal. Kemudian yang 3 foto ini yang sudah dikoreksi. Nah, misalkan seperti ini. Ketika kita klik, di sini akan muncul pekerjaan siswa yang mereka foto dan unggah ke sini. Nah, untuk mengkoreksi kita bisa menggunakan tool pensil yang ada di atas ya. Jadi ini sebelumnya sudah diedit. Jadi di sini muncul ya Anda sudah edit. Apakah buat file baru? Nah, kita lihat saja yang sudah diedit. Nah, ini misalnya ya. Ini saya sudah coret-coret.
dalam artian koreksi. Nah, jika ingin mengkoreksi pekerjaan, tinggal klik tool pensilnya, kemudian kita bisa berikan koreksian di sini ya. Nah, itu yang bisa dilakukan dengan tool pensil ini. Nah, selanjutnya setiap siswa di sini saya harapkan untuk membubuhkan tanda tangan orang tuanya di setiap pekerjaannya mereka. Tujuannya apa? Setidaknya dengan membubuhkan tanda tangan itu ada suatu bukti otentik bahwa orang tua mereka pun sudah memperhatikan ketika mereka membuat tugas. Dan kalau menurut saya pribadi itu akan memberikan rasa tanggung jawab kepada mereka bahwa mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Jadi di sini yang tanda tangan yang bersangkutan dan juga tanda tangan orang tua. Nah, kemudian untuk tes, jadi itu untuk tugas ya. Kemudian untuk tes, di sini tes saya menggunakan Google Formulir. Nah, misalnya ini masih dalam bentuk draft ya. Belum karena sebelumnya sudah saya kirim. Kemudian biar tidak terkirim lagi ke siswa, saya gunakan dalam bentuk draft. Nah, di sini tinggal kita klik. Nah, dia akan langsung terhubung ke formulir ya. Nah, langsung terhubung ke Google Form. Nah, di sini mereka bisa kerjakan dan tanggapan mereka akan langsung bisa kita lihat. Nah, kurang lebih demikian pembelajaran yang saya lakukan untuk pembelajaran daring. Jadi pembelajaran ini cukup bermanfaat, khususnya ketika saat ini kita ada dalam kondisi bekerja dari rumah dan juga belajar dari rumah, sehingga kita bisa tetap terhubung dengan siswa ya, walaupun kondisinya seperti sekarang ini. Jadi kita masih tetap bisa terhubung dengan siswa walaupun kondisi kita jauh dengan mereka. Demikian, terima kasih.